Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Adelia Putri dengan nomor stambuk A111-21118. Jadi di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah sintaksis. Nah, jadi yang pertama akan saya bahas mengenai analisis klausa. Apa sih itu klausa? Jadi klausa adalah penggabungan kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Klausa terkadang dilengkapi dengan objek pelengkap atau keterangan. Kemudian ada klausa berdasarkan kategori frase yang menjadi unsurnya. Jadi yang pertama klausa verba. Klausa verba adalah klausa yang di dalamnya memuat predikat yang berupa kata kerja atau verba. Klausa verba ini pun dibagi ke dalam dua bagian, yakni klausa transitif dan klausa intransitif. Kemudian yang kedua ada klausa nomina. Klausa nomina adalah klausa yang predikatnya merupakan kata benda atau frasa nomina, sehingga klausa ini disebut dengan klausa nomina. Nah, kemudian yang ketiga ada klausa adjektiva. Klausa adjektiva yaitu keberadaan subjek dan juga predikat. Nah, di dalam jenis klausa ini, kedudukan predikat adalah sebagai kata untuk menunjukkan suatu keadaan. Penyusun di dalam klausa ini sendiri terdiri dari beberapa objek yang dikategorikan sebagai nomina dan juga predikat. Keduanya dikategorikan sebagai adjektif. Kemudian yang terakhir ada klausa preposisional, yaitu merupakan suatu klausa yang predikatnya adalah suatu frasa preposisional sehingga predikatnya berupa kata depan. Terus, materi yang kedua yang akan saya bahas mengenai materi kalimat tunggal yang mana akan dimulai dari pengertiannya. Nah, jadi kalimat tunggal merupakan kalimat yang tersusun atas satu pola yaitu subjek, predikat, objek, dan dapat juga dilengkapi dengan keterangan. Kalimat tunggal juga sering disebut dengan kalimat sederhana. Kalimat tunggal tidak memiliki kata hubung. Nah, selanjutnya ada jenis kalimat tunggal. Yang pertama ada kalimat tunggal adjektiva. Jadi kalimat tunggal adjektiva merupakan jenis kalimat tunggal yang mempunyai satu predikat yang berupa kata sifat. Contohnya yaitu tas adik menjadi kotor. Kemudian yang kedua kalimat tunggal nomina. Jadi kalimat tunggal nomina adalah jenis kalimat tunggal yang memiliki predikat berupa kata benda. Contoh yang saya ambil yaitu Bagas adalah seorang dokter. Nah, kemudian yang ketiga ada kalimat tunggal verba. Jadi, kalimat tunggal verba adalah jenis kalimat yang memiliki predikat berupa kata kerja. Contohnya yaitu Devano bermain sepak bola. Kemudian yang keempat ada kalimat tunggal numerial, yang mana adalah jenis kalimat tunggal yang predikatnya berupa kata berguna. Contohnya seperti Tasya memiliki sepasang cincin. Kemudian yang terakhir ada kalimat tunggal preposisional, yaitu jenis kalimat tunggal yang dapat predikatnya memiliki kata depan. Contoh yang saya ambil yaitu Adi pergi ke toko alat tulis. Nah, kemudian ada jenis kalimat berdasarkan jumlah frasa atau struktur gramatikal. Yang pertama ada kalimat tunggal. Jadi kalimat yang memiliki satu pola atau klausa yang terdiri atas satu objek dan satu predikat. Kalimat tunggal merupakan kalimat dasar sederhana. Contoh yang saya ambil yaitu dia sangat baik. Kemudian yang kedua ada kalimat majemuk, yang mana kalimat ini terdiri atas dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan. Jenisnya ada tiga, yaitu yang pertama ada kalimat majemuk setara. Contohnya, kami berhenti dan langsung pulang. Yang kedua ada kalimat majemuk bertingkat. Contohnya yaitu mereka masih bekerja karena tugasnya belum selesai. Yang terakhir ada kalimat majemuk campuran. Contohnya yaitu kami berhenti karena hari sudah malam. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai kalimat majemuk yang dimulai dari apa itu kalimat majemuk. Jadi, kalimat majemuk adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua klausa utama atau lebih, dan masing-masing dapat berdiri sebagai kalimat yang lepas. Kalimat majemuk juga diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kalimat yang terjadi dari dua klausa atau lebih yang dipadukan menjadi satu.
Kemudian ada jenis-jenis kalimat majemuk. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Jadi, kalimat majemuk setara atau bisa disebut juga dengan kalimat majemuk koordinatif, yang mana dapat diartikan sebagai salah satu kalimat klausanya memiliki berkedudukan yang setara atau sederajat. Oleh karena itu, kedua klausa dalam majemuk setara tidak saling bergantung, tetapi keduanya tetap memiliki hubungan sebagai intra kalimat. Nah, jadi pada kalimat majemuk setara, ada beberapa kata hubung yang biasa digunakan untuk menghubungkan antar kalimatnya. Jadi, yaitu seperti dan, atau, tetapi, sedangkan, lalu, dan kemudian. Nah, kemudian kalimat majemuk setara ini terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama kalimat majemuk yang menyatakan penjumlahan, yang kedua kalimat majemuk yang menyatakan urutan peristiwa, yang ketiga kalimat majemuk yang menyatakan pemilihan, yang keempat atau yang terakhir adalah kalimat majemuk yang menyatakan pertentangan atau perlawanan. Kemudian jenis kalimat majemuk yang kedua ada kalimat majemuk bertingkat. Jadi, kalimat majemuk bertingkat merupakan sebuah kalimat yang terdiri dari satu kalimat dasar yang memiliki fungsi sebagai inti kalimat atau kalimat yang tidak bergantung pada kalimat manapun, dan satu atau beberapa kalimat dasar yang berfungsi sebagai anak kalimat atau pengisi salah satu unsur kalimat atau kalimat yang bergantung pada kalimat lainnya. Jadi, hal yang menjadi pembeda antara kalimat majemuk bertingkat dengan kalimat majemuk yang lain adalah keberadaan dari anak kalimat dan inti kalimatnya. Kemudian, berdasarkan beberapa peran yang berbeda, anak kalimat dalam kalimat majemuk bertingkat dapat dibagi menjadi 8 bagian. Antara lain yaitu ada anak kalimat keterangan waktu, ada kalimat keterangan sebab, ada anak kalimat keterangan akibat, yang keempat anak kalimat keterangan syarat, kemudian ada anak kalimat keterangan tujuan, kemudian ada anak kalimat keterangan cara, kemudian ada anak kalimat pengganti pewatas, dan yang terakhir ada anak kalimat pengganti nomina. Nah, kemudian yang ketiga ada jenis kalimat majemuk campuran, yang mana berbeda dengan kalimat majemuk setara dan bertingkat. Nah, jadi jenis kalimat majemuk ini merupakan gabungan dari kalimat setara dan kalimat bertingkat. Maka dari itu, kalimat majemuk jenis ini biasa disebut dengan kalimat majemuk campuran. Nah, satu dari berbagai jenis kalimat majemuk ini diketahui bisa mempunyai 3 klausa dalam satu kalimatnya. Nah, hal ini dikarenakan kalimat majemuk campuran memiliki 2 klausa yang tak setara. Kemudian yang terakhir, ada jenis kalimat majemuk rapatan. Nah, kalimat majemuk rapatan ini dapat diartikan sebagai sebuah kalimat majemuk yang memiliki beberapa kalimat tunggal, nah, untuk kemudian digabungkan menjadi satu kalimat utuh. Jadi, kalimat majemuk rapatan bisa diketahui dari tidak adanya penyebutan kata-kata yang sama dalam kalimatnya. Dalam kalimat majemuk rapatan ini, suatu kalimat akan digabung atau dipisah dengan menggunakan tanda baca koma. Beberapa contoh kata hubung yang sering digunakan dalam kalimat majemuk rapatan ini yaitu ada dan, juga, serta, dan lain-lain. Nah, kemudian materi selanjutnya ada kalimat. Jadi, kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna lengkap. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, pengertian kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, memiliki pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat digunakan untuk mengungkapkan ide dan pikiran secara utuh, baik lisan maupun tulisan. Nah, kemudian di sini ada kalimat berdasarkan pola subjeknya. Yang pertama, kalimat positif. Jadi, kalimat positif adalah salah satu bentuk kalimat pernyataan yang memberikan informasi yang dianggap benar bagi sang penulis. Jadi, biasanya kalimat positif ini menunjukkan sesuatu yang tidak dinegasikan, sehingga kata kerja yang biasa digunakan adalah kata kerja yang menerangkan. Contohnya yaitu, saya adalah murid yang paling pintar di kelas.
Kemudian yang kedua ada kalimat negatif. Jadi kalimat negatif adalah salah satu bentuk kalimat pernyataan, dalam arti bahwa kalimat ini memberikan informasi yang dianggap benar. Contohnya, dia tidak mengerti apa yang dosennya telah jelaskan kepadanya. Nah, kemudian ada kalimat berdasarkan pengucapannya. Yang pertama, kalimat langsung. Jadi, kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh seorang pembicara. Pada kalimat langsung, biasanya kalimat akan ditandai dengan adanya tanda petik 2. Contohnya, yaitu, aku akan menonton konser hari ini, kata sabda. Kemudian yang kedua ada kalimat tidak langsung. Jadi, kalimat tidak langsung ini tidak akan menggunakan tanda petik. Jadi kalimat tidak langsung ini merupakan perubahan atau ubahan dari kalimat langsung, yakni yang tidak langsung diucapkan oleh sang pembicara. Contohnya, Neo menyuruhku untuk membukakan gerbang nanti jika ada tukang paket datang. Nah, kemudian materi yang akan saya bahas selanjutnya mengenai kalimat berdasarkan gaya penyajiannya. Nah, jadi kalimat berdasarkan gaya penyajiannya, yang pertama ada kalimat klimaks atau majas klimaks, yang mana bisa diartikan sebagai majas yang menunjukkan puncak dari sesuatu yang berkembang secara runtut atau berangsur-angsur. Jadi, ciri utama dari majas klimaks ini adalah mengandung kata yang menunjukkan hierarki. Contohnya urutan angka seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau kata hierarki singkat seperti hingga, dari, atau sampai. Kemudian yang kedua ada kalimat berimbang. Jadi kalimat berimbang ini adalah kalimat majemuk yang memperhatikan kesejajaran dalam strukturnya. Jenis kalimat ini dapat berupa kalimat majemuk setara atau campuran. Suatu kalimat dikatakan kalimat berimbang jika ada kesejajaran bentuk dan informasi antara induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya, jika ayah selalu menganggur di rumah, ibu menjadi suka marah dan adik tidak nyaman ada di rumah. Kemudian yang ketiga ada kalimat melepas. Jadi kalimat melepas di sini adalah kalimat majemuk yang ditulis dengan gaya penyajian melepas atau anak kalimat pada kalimat ini terkesan dilepas begitu saja oleh penulis. Contohnya, jika aku lolos tes CPNS, aku akan menyantuni anak yatim setiap bulan. Nah, kemudian materi selanjutnya yang akan saya bahas mengenai jenis-jenis kalimat. Jadi, jenis kalimat yang pertama mengenai kalimat berdasarkan pola SP. Yang pertama, kalimat versi. Jadi, kalimat versi adalah kalimat yang sesuai dengan susunan pola kalimat dasar pada bahasa Indonesia, mulai SP atau SPOK atau SPK dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada kalimat inversi. Jadi kalimat ini merupakan kalimat yang memiliki ciri khas adanya predikat yang mendahului kata subjek. Kalimat inversi biasanya digunakan untuk menyampaikan penekanan atau menegaskan suatu makna. Kata pertama yang muncul merupakan kata yang menjadi penentu makna kalimat, sekaligus menjadi kata yang menimbulkan kesan terhadap pembaca maupun pendengarnya. Kemudian ada kalimat berdasarkan isi atau fungsinya. Jadi yang pertama ada kalimat berita. Kalimat ini merupakan kalimat yang tujuannya menyampaikan informasi. Kalimat pernyataan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Pada akhir kalimat biasanya memiliki intonasi yang menurun saat diucapkan. Yang kedua ada kalimat tanya. Jadi kalimat tanya ini digunakan untuk mencari tahu suatu informasi atau jawaban atau respon dari lawan bicara. Penulisannya diakhiri dengan tanda baca tanya. Kemudian yang ketiga ada kalimat perintah. Jadi kalimat ini bertujuan untuk memerintah atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Kalimat perintah akan diakhiri dengan tanda seru dan dibaca dengan intonasi meninggi pada akhir kalimatnya. Kemudian yang keempat atau bagian D ada kalimat seru adalah kalimat yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan. Pada akhir kalimat seruan ini biasanya ditandai dengan intonasi yang tinggi karena terdapat tanda seru. Kemudian yang terakhir ada kalimat larangan. Jadi kalimat larangan ini adalah ungkapan atau perkataan baik tertulis maupun tidak tertulis yang meminta seseorang untuk tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan karena alasan-alasan tertentu. Kemudian ada kalimat berdasarkan unsurnya. Yang pertama ada kalimat lengkap. Jadi kalimat lengkap adalah kalimat yang minimal terdiri dari sebuah subjek dan predikat.
kalimat yang terdiri dari majas tertentu dapat dikategorikan sebagai kalimat lengkap. Kemudian yang kedua ada kalimat tidak lengkap. Jadi kalimat tidak lengkap ini adalah kalimat yang tidak sempurna karena hanya memiliki satu subjek, predikat, atau bahkan hanya terdiri atas objek dan keterangan. Kalimat tidak lengkap seringkali dipakai untuk kalimat semboyan, salam, perintah, pertanyaan, ajakan, jawaban, seruan, larangan, sapaan, dan pernyataan kekaguman. Nah, jadi materi yang terakhir yang akan saya bahas mengenai kalimat efektif. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan pesan, gagasan, ide, dan pendapat penulis secara tepat sehingga bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Kalimat efektif disusun berdasarkan kaidah yang berlaku, misalnya PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tentunya kalimat tersebut akan lebih mudah dipahami. Contohnya yang saya ambil yaitu, walau masih pagi, Pak Joni sudah beraktivitas. Kemudian ada hubungan antar klausa koordinatif dan subordinatif. Yang pertama, konjungsi koordinatif diantaranya ialah konjungsi koordinatif yang menyatakan hubungan makna penjumlahan, pemilihan, pertentangan, dan pembetulan. Kemudian yang kedua, konjungsi subordinatif adalah kata penghubung yang bertugas menghubungkan dua buah klausa atau lebih. Jadi itulah sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.